Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada kalian siswa-siswi yang sudah berdoa. Semoga juga pandemi yang sedang melanda Indonesia ini segera menghilang ya, dari Indonesia dan dari semua negara yang ada di dunia ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada hari ini kita akan belajar prakarya bab kerajinan bahan limbah lunak yang sebenarnya di semester 1 kemarin sudah kita pelajari, namun di semester 2 ini ada lagi babnya kerajinan bahan limbah lunak, namun materi yang dibahas itu berbeda. Nah, di bab 1 semester 2 ini kita akan membahas beberapa bahan limbah lunak dari organik dan non-organik. Baik, sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang dinamakan dengan limbah. Jadi limbah itu saya ulangi. Jadi apa yang dimaksud dengan limbah? Jadi limbah itu buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Jadi dimanapun manusia berada, di situ akan ada yang namanya limbah, gitu ya. Dan limbah pun bermacam-macam jenisnya. Jadi saat kita berada di rumah, tentu ada limbah di sana, limbah dari hasil kita makan, dan limbah hasil dari kita minum, dan juga saat kita berada di pabrik itu ada limbah-limbah lainnya. Bahkan saat kita berada di jalanan pun itu ada limbah ya, limbah udara atau limbah gas. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis limbah. Yang pertama, limbah berdasarkan wujudnya. Limbah yang berdasarkan wujudnya itu yang pertama adalah limbah gas. Nah, contohnya karbon dioksida, gas yang kita keluarkan dari hasil pernafasan, lalu ada karbon monoksida, HClNO2 dan SO2. Selanjutnya ada limbah cair. Nah, limbah cair ini juga biasanya dihasilkan dari pabrik ya. Dari pabrik bisa dan juga dari rumahan. Limbah cair ini adalah limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Contohnya saat kita mencuci baju atau mencuci piring itu ada air cucian. Nah, air cucian itu kotor. Nah, itu yang disebut dengan limbah. Dan juga bisa dari minyak goreng buangan. Saat kita menggoreng, sisa minyaknya itu kita buang. Nah, itu yang disebut dengan limbah cair. Selanjutnya adalah limbah padat. Limbah padat ini seperti kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Nah, itu yang disebut dengan limbah padat. Jadi limbah padat ini tidak mudah diuraikan ya. Lalu yang disebut limbah cair adalah limbah yang berupa cairan, dan limbah gas ini udara ya. Limbah yang berada di udara dan mungkin ini sulit untuk terlihat. Nah, jadi limbah berdasarkan wujudnya ada 3, limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Ya, yang berdasarkan sumbernya ada 4. Dan sekarang adalah limbah berdasarkan senyawanya itu terbagi menjadi 2, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik ini limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon, contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Saat kita makan jeruk, kulitnya, nah itu kulitnya bisa termasuk dalam limbah organik, dan ini mudah untuk diuraikan kembali kalau yang organik. Jadi kalau organik itu berasal dari alam yang mudah untuk diurai kembali. Lalu selanjutnya ada limbah anorganik. Limbah ini sulit untuk diuraikan dan tidak bisa membusuk seperti limbah organik. Nah, limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Contohnya seperti plastik, kertas, beling, baja, botol juga masuk ke dalam limbah-limbah anorganik. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah limbah berdasarkan senyawanya, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian limbah lunak. Tadi kan di
Di pembicaraan kita yang awal, kita akan membahas kerajinan limbah lunak. Nah, sekarang kita perdalam dulu, apa sih limbah lunak itu? Nah, limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan tentunya mudah untuk dibentuk. Nah, limbah lunak ini terbagi menjadi dua, organik dan anorganik. Ya, jadi limbah lunak yang akan kita bahas sekarang itu berdasarkan senyawanya tadi, organik dan anorganik, tapi yang bersifat lunak. Organik dan anorganiknya ini yang bersifat lunak, yaitu yang mudah untuk didaur ulang dan mudah dibentuk kembali. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai prinsip pengolahan bahan limbah lunak. Yang pertama itu ada reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga recycle. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar mengenai prinsip pengolahan limbah 3R ya. Ini terkenal dengan sebutan 3R. Nah, 3R yang pertama adalah reduce. Reduce ini adalah mengurangi penggunaan produk yang akan berpotensi menghasilkan limbah. Misalkan reduce ini adalah mengurangi penggunaan limbah plastik. Jadi kita lebih baik menggunakan barang-barang botol misalkan botol minuman yang bisa digunakan kembali daripada kita harus membeli produk di luar yang kemasannya itu sekali buang. Jadi lebih baik kita menggunakan produk yang nantinya bisa dipakai terus-menerus seperti tempat air minum ataupun tempat bekal makanan seperti itu. Lanjut di reuse. Reuse ini artinya menggunakan ulang produk yang sudah dipakai. Jadi kemasannya itu bisa digunakan kembali. Contohnya misalkan kita terpaksa harus membeli botol minum di luar yang kemasan itu hanya bisa sekali pakai. Nah, botol minum tersebut dapat kita gunakan sebagai pot atau vas bunga. Itu dinamakan reuse, penggunaan kembali. Selanjutnya ada recycle. Jadi recycle ini juga bertujuan untuk mendaur ulang ya. Tujuannya adalah mendaur ulang produk menjadi produk yang baru. Misalkan limbah dari botol-botol, plastik-plastik. Nah, itu didaur ulang kembali sehingga dia menjadi barang baru seperti itu. Jadi bisa digunakan kembali. Dari plastik-plastik dikumpulkan, didaur ulang. Nah, akan menghasilkan pot atau baskom atau tas. Nah, seperti itu. Jadi limbah ini akan diproduksi ulang menjadi sebuah benda baru dan dapat digunakan. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip pengolahan bahan limbah. Ada 3, reduce, reuse, dan recycle. Nah, alangkah baiknya kita menjadi bijaksana dalam menggunakan produk-produk ya. Jadi limbah yang dihasilkan pun tidak banyak seperti itu. Dan kalaupun kita menghasilkan limbah, alangkah baiknya kita bisa merecycle-nya atau mendaur ulang seperti itu. Nah, pengolahan sederhana bahan limbah yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Jadi dipilah-pilah, ya, dikelompokkan mana yang botol-botol minuman, mana yang berasal dari kardus, dan mana yang berasal dari bungkus-bungkus plastik. Nah, selanjutnya adalah pembersihan limbah. Dicuci dulu, sebelum diolah dicuci dulu karena kan kotor ya. Di dalam itu mungkin ada serbuk-serbuk makanan atau serbuk-serbuk minuman, maka di situ kita bersihkan dulu dengan cara dicuci. Habis dicuci dikeringkan sampai benar-benar kering, baru kita beri warna. Nah, di sini pewarnaannya sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Setelah diwarnai, biasanya dia bersifat basah, lalu setelah itu kita keringkan. Jadi habis diwarnain kan basah nih. Nah, itu kita keringkan dulu. Keringkannya ada yang dengan hanya angin-angin atau dengan terik matahari. Nah, terakhir penghalusan bahan agar siap pakai. Biasanya ini tuh di amplas atau menggunakan amplas atau menggunakan bahan-bahan lain agar teksturnya itu bisa halus. Oke, syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Jadi saat kita membuat sebuah kerajinan, di situ kita harus berpikir, gunanya itu untuk apa? Berguna tidak sih untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat global, seperti itu. Terus yang kedua adalah kenyamanan. Nah, kerajinan ini harus membuat nyaman seseorang. Kita mendaur ulang sesuatu
itu harus menggunakan syarat kenyamanan. Nantinya nyaman gak ya dipakai? Misalkan cangkir ya. Cangkir dari beling, dari keramik. Nah, itu nyamannya kan pakai gagang. Nah, lebih baik kita gunakan gagang seperti itu. Terus keluasan. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk beberapa fungsi. Yang keempat, keamanan. Nah, jadi barang itu aman tidak untuk digunakan gitu. Dan yang terakhir adalah keindahan. Bisa diukir, bisa dihias, warnanya juga bisa dikombinasikan agar tercipta keindahan. Nah, selanjutnya adalah limbah lunak. Yang kita bahas adalah limbah lunak organik dahulu. Di sini kita akan membahas 4 limbah organik. Yang pertama kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, kita urutkan dulu. Yang pertama ada kertas yang akan dibahas, yang kedua kulit jagung, ketiga limbah jerami, dan yang keempat adalah pelepah pisang. Yang pertama adalah limbah lunak organik dari kertas. Nah, kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pohon. Jadi kertas ini sebenarnya dari pohon ya. Jadi kita tuh harus hemat-hemat kertas karena pohon di dunia ini semakin menipis. Jadi kita harus berusaha sehemat mungkin menggunakan kertas. Kita harus cerdas-cerdas dalam menggunakan kertas. Nah, teknik kerajinan kertas. Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama, menganyam. Yang kedua, melipat. Yang ketiga, ada menggulung menjadi lintingan. Yang keempat, potongan-potongan kertas. Yang kelima, dengan bubur kertas, yaitu kertas itu direndam dan dihancurkan. Dan yang terakhir adalah meremas kertas. Baik, kita lanjut ke bahan pembuatan kerajinan dari kertas. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin membuat sebuah kerajinan, maka kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Nah, untuk membuat kerajinan dari kertas, bahan apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama yaitu kertas ya. Nah, ini menjadi bahan utama atau bahan pokoknya. Seperti itu. Nah, kertas ini bisa berupa dari potongan-potongan buku, atau dari koran, tabloid, majalah, atau lembar-lembar kertas yang memang sudah tidak digunakan lagi. Nah, selain kertas, apalagi? Lem. Nah, lemnya bisa menggunakan lem kertas atau lem kayu. Nah, lem yang ada di contoh ini, yang ada di video ini, lem kayu ya, yaitu lebih rekat. Nah, selanjutnya ada pewarna untuk mewarnai kerajinan kita nanti. Nah, warna ini untuk apa? Untuk menarik perhatian yang melihat. Jadi ada nilai estetiknya gitu, ada nilai-nilai keindahan di dalamnya. Nah, selain bahan apa? Selain bahan, itu yang kita butuhkan adalah alat pembuatan kerajinan dari kertas. Bahannya udah ada, tentu harus ada alatnya. Nah, alatnya apa saja sih? Kalau kita mau memotong kertas, alat yang paling efektif digunakan adalah yang A ini, gunting. Terus yang C juga ya, paling penting nih, cutter. Jadi kita memotong kertas bisa menggunakan gunting atau cutter. Nah, lalu alat lainnya itu, alat tambahan lainnya bisa kita gunakan kuas. Kuas ini digunakan untuk mengecat, mewarnai kerajinan. Lalu yang D ada tusuk sate, dan yang E ini sumpit. Nah, kita bisa menggunakan alat-alat ini untuk membuat kerajinan dari kertas. Nah, bagaimana sih proses pembuatan kerajinan dari kertas? Nah, ini ada contohnya. Sebenarnya untuk proses itu tergantung kerajinan apa yang akan kita buat ya. Kalau yang ada di video ini ada 7 ya. 7 ya. Ada 7 langkah pembuatan kerajinan dari kertas. Nah, ini membuat setangkai bunga tulip. Kalau nanti membuat kerajinan lain dari kertas, nah itu prosesnya beda lagi. Nah, teknik apa nih yang digunakan? Tadi kita sudah membahas ya tekniknya. Teknik kerajinan dari kertas itu ada 6 teknik, dan ini salah satunya adalah teknik melipat. Oke, selanjutnya adalah limbah organik dari kulit jagung. Nah,
sebenarnya untuk limbah yang satu ini mudah didapatkan karena kita tahu bahwa perkebunan jagung di Indonesia cukup banyak dan jagung juga dapat ditemui di mana saja, sehingga untuk membuat kerajinan dari limbah jagung ini cukup mudah mendapatkan bahan bakunya. Jadi saat kita membeli jagung, usahakan kulitnya tidak perlu dibuang. Kulitnya dapat dijemur dan dapat kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan dari kulit jagung. Nah, bahan apa saja sih yang dapat digunakan saat kita ingin membuat kerajinan dari kulit jagung? Nah, yang pertama tentunya kulit jagungnya dong, nih yang warna hijau ini ya, yang warna hijau. Yang kalau misalkan kita kupas tuh, main kita buang aja karena kita hanya butuh dalamnya. Nah, sebenarnya si kulit jagungnya pun ini bisa digunakan. Yang penting juga ini, bisa dibuat kerajinan. Nah, yang kedua, ada manik-manik. Manik-manik ini untuk menambahkan nilai estetik untuk menghias si kerajinan dari kulit jagung. Nah, yang terakhir ada pewarna. Nah, kalau pewarna ini sesuai dengan selera. Nah, alatnya apa saja? Yang pertama ada gunting untuk memotong. Terus yang B ini ada lem tembak. Nah, lem tembak biar kita mengelemnya atau menyatukan kulit-kulit jagungnya itu mudah. Terus yang C ada setrika listrik, yang D ada solder, panci, dan yang terakhir adalah pencapit. Nah, prosesnya sama seperti kerajinan kertas. Proses pembuatan kerajinan dari kulit jagung ini juga nggak sama ya, beda-beda tergantung kerajinan apa yang ingin kita buat. Nah, kalau yang di contoh ini merupakan pensil hias. Ya, ini pensil hias nih. Ini cara pembuatan pensil hias dari kulit jagung. Mohon maaf ya apabila videonya ini agak berisik, karena di depan ada yang sedang membangun rumah. Jadi ada suara ketok-ketok. Oke, kita lanjut. Produk kerajinan dari kulit jagung. Nah, yang A ini bunga. Ada bunga, terus yang B tuh ada hiasan yang kayak miniatur, dan yang C ini ada gantungan kunci. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar jerami. Ya. Nih, jerami ini biasanya didapatkan dari limbah padi atau batang padi. Ya udah nggak dipakai, terus dikeringkan. Ini nih, seperti ini gambarnya. Limbah padi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan tentunya artistik dong. Jadi, kalau kita membuat kerajinan dari limbah jerami, sebenarnya bagus banget ya. Jadi kelihatan kayak apa sih, artistik gitu, bagus pokoknya. Tidak kalah dengan kerajinan-kerajinan modern. Nah, bahannya apa aja nih? Bahannya tentunya adalah jerami. Mungkin kalau yang daerah perkotaan agak sulit untuk mencari jerami, tapi kalau untuk daerah-daerah penghasil beras atau daerah-daerah yang ada sawah-sawah padinya, itu mudah ya untuk menemukan si jerami padi ini. Terus yang B ada lem fox dan yang C adalah cat semprot. Alatnya apa saja? Alatnya ada gunting, pisau, dan juga tembak. Nah, gimana sih proses pembuatan dari kerajinan dari jerami? Nah, ini sama seperti kulit jagung dan kertas tadi ya, tergantung kerajinan apa yang akan kita buat. Nah, di contoh video ini adalah pohon kelapa. Ya, pohon kelapa. Cara membuat pohon kelapa dari jerami. Nah, kerajinan pohon kelapa dari jerami bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nanti kalau kalian ingin membuat kerajinan lain dari jerami, itu bisa, tentu dengan proses yang beda. Nah, produknya apa saja? Nih, yang A ini adalah tempat pensil ya, tempat pensil yang biasa diletakkan di atas meja. Terus yang B ada sapu ijuk, dan yang C ini figura foto atau bingkai foto. Ya, jadi jeraminya dapat digunakan sebagai hiasan di bingkai. Nah, selanjutnya pelepah pisang. Siapa sih yang nggak tahu pelepah pisang? Nah, pohon pisang ya, kita tahu pohon pisang. Nah, batangnya itu yang disebut dengan pelepah pisang. Nah, ini limbah pelepah pisang ini cukup mudah didapatkan karena di Indonesia kita tahu banyak sekali pohon pisang beraneka ragam, bermacam-macam pohon pisang yang ada di Indonesia yang
kita manfaatkan tuh daunnya aja buat masak untuk menetes ya, untuk bikin pepesan atau untuk bikin kue-kue daerah. Terus kulitnya buahnya saja untuk kita konsumsi. Nah, atau apanya lagi yang dikonsumsi? Jantung pisangnya untuk jamu. Nah, ternyata batang pisangnya pun ini berguna, nggak langsung kita buang begitu saja, tetapi dapat kita gunakan sebagai kerajinan ya, sebagai salah satu bahan utama membuat kerajinan. Baik, kita akan lanjut ke bahan pembuatan kerajinan dari pelepah pisang. Nah, bahan apa saja sih yang dibutuhkan saat kita akan membuat kerajinan yang berasal dari pelepah pisang? Nah, bahan yang paling utama adalah pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Nah, untuk apa dikeringkan? Agar saat membuat kerajinan itu lebih mudah dan pelepah pisang tidak mengeluarkan air lagi. Jadi, pelepah pisang ini dijemur di terik matahari hingga benar-benar kering. Nah, lalu yang kedua adalah lem. Yang ketiga kita membutuhkan kotak atau box penyimpanan. Dan yang D, kita membutuhkan manik-manik. Kita lanjut ke alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan dari pelepah pisang. Di sini kita membutuhkan gunting, pisau, dan juga setrika listrik. Nah, kita sudah punya bahan, sudah punya alat, maka selanjutnya adalah proses pembuatan kerajinan dari pelepah pisang. Nah, di sini di contoh yang diberikan adalah tempat pensil. Nah, di sini ada 6 tahap untuk pembuatan tempat pensil yang berasal dari pelepah pisang. Nah, kalian bisa membuat kerajinan apa saja dari pelepah pisang. Tentunya setiap kerajinan memiliki proses pembuatan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah produk kerajinan dari pelepah pisang. Di sini disajikan ada 4 buah kerajinan. Yang pertama adalah keranjang yang berasal dari pelepah pisang. Yang B ini ada meja dan juga kursi. Yang C ada tas dari pelepah pisang. Dan yang D ini ada kerajinan sendal jepit yang berasal dari pelepah pisang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam limbah lunak anorganik. Apa sih limbah lunak anorganik itu? Jadi limbah lunak anorganik itu yang bukan berasal dari alam, yang biasanya sulit untuk didaur ulang. Nah, sulit diterima oleh alam. Jadi dia sulit sekali sulit untuk berbaur dengan tanah. Nah, di sini ada beberapa limbah lunak anorganik yang bisa di-recycle atau didaur ulang menjadi sebuah karya kerajinan. Yang pertama ada plastik bungkusan kopi, bungkusan es, bungkusan terigu. Nah, itu juga bisa. Terus ada kotak kemasan misalkan kalian beli minuman kotakan atau makanan-makanan yang di dalam box itu. Nah, itu masuknya kotak kemasan. Terus ada kain perca ini kain potongan-potongan kain sisa gitu yang biasanya berupa potongan-potongan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, yang pertama kita bahas adalah limbah plastik. Nah, bisa dilihat di sini ya di gambarnya. Banyak sekali limbah-limbah plastik. Limbah apa saja, bisa makanan, bisa minuman. Limbah-limbah plastik saset. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama tentunya bahan utamanya adalah plastik, limbah plastik sendiri. Nah, yang di sini adalah limbah saset-saset seperti bekas sabun cuci, bekas kopi, bekas minuman dan sebagainya. Terus yang B itu ada sedotan, yang C itu ada benang, yang D resleting, yang E brisbane, dan yang F adalah kain pelapisnya. Nah, tentunya bahan ini tergantung dengan kerajinan apa yang akan kita buat dari limbah plastik. Namun ini bahan-bahan ini adalah yang biasanya bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah plastik. Alatnya apa saja? Alatnya itu ada 5. Yang pertama gunting, kedua lem tembak, yang C ada mesin jahit, yang D itu meteran bahan ya,
Terus yang E ada menjahit. Nah, gimana sih proses pembuatannya? Nah, yang tertera di gambar ini adalah membuat tempat pensil. Membuat tempat pensil dari plastik bekas atau limbah plastik. Nah, ini tata caranya atau prosesnya. Tergantung, kalau misalkan nanti kalian membuat baju dari limbah plastik bisa, membuat tas juga. Nah, produknya pun memiliki nilai jual yang cukup tinggi ya dari limbah plastik ini. Yang A nih, tas lempang. Mungkin kita udah sering menemukannya ya. Ini tas lempang, ada juga biasanya tas-tas untuk ibu-ibu belanja ke pasar atau ke supermarket. Nah, itu. Terus yang B ini tuh ada anyaman dari sedotan sepertinya. Ya. Nah, ini taplak. Ini taplak meja. Terus yang C itu ada payung. Payungnya dihias tuh. Dihias menggunakan limbah plastik. Lalu yang D ada jas hujan anak yang terbuat dari limbah plastik. Sungguh kreatif, bukan? Jadi kalau misalkan kita kreatif, insya Allah kita akan menghasilkan kerajinan-kerajinan yang bernilai tinggi. Nah, selanjutnya ada kotak kemasan. Nah, kotak-kotak kemasannya berwarna-warni, indah banget kelihatannya. Ya. Ya, karena makin kesini tuh makin banyak makanan ataupun minuman yang menggunakan kotak kemasan. Nah, bahan apa saja yang digunakan kalau kita ingin membuat kerajinan dari kotak kemasan? Tentunya bahan yang paling utama adalah kotak kemasan itu sendiri. Bisa kotak kemasan dari makanan ataupun dari minuman. Lalu yang B ini ada kain goni. Terus yang C ada lem kayu. Dan yang D adalah cat akrilik. Alatnya apa saja? Alatnya itu ada 5. Yang pertama gunting, kedua lem tembak, yang C ada mesin jahit, kuas. Gimana sih proses pembuatan kerajinannya? Nah, yang pertama kita siapkan kotak kemasan. Dan selanjutnya prosesnya sesuai dengan apa yang akan kita buat. Nah, untuk di contoh ini kita membuat kerajinan dari kotak kemasan yaitu dompet. Ya, cara membuat dompet dari kotak kemasan. Baik, selanjutnya produknya. Produk apa saja yang dapat dibuat dari limbah kotak kemasan? Yang A, miniatur pemusik. Yang B ini tas dan bindex. Bindex itu buat nyimpan file ya, menyimpan kertas-kertas atau data. Terus yang C adalah miniatur kendaraan, kereta-keretaan yang C. Nah, selanjutnya ada kotak kemasan. Nah, kotak-kotak kemasannya berwarna-warni, indah banget kelihatannya. Ya. Nah, yang pertama bahannya yang kita gunakan tentunya adalah kain perca. Limbah kain perca, jadi potongan-potongan sisa kain. Terus yang B ada benang dan jarum. Kenapa kita butuh benang dan jarum? Karena biasanya untuk membuat kerajinan dari kain perca, itu yang sangat dibutuhkan adalah kain dan jarum. Terus yang C adalah lem. Nah, alatnya apa saja sih? Tentunya ada jarum, ada benang. Tentunya kita memerlukan mesin jahit. Terus yang B ini gunting, yang C lem tembak, dan yang D adalah meteran bahan. Ini alat-alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan kain perca. Terus proses pembuatan itu seperti apa sih? Nah, ini proses pembuatan tas dari kain perca. Jadi, saya ulangi kembali, untuk proses pembuatan sebuah kerajinan itu tergantung kerajinan apa yang akan kita buat. Tentunya prosesnya akan berbeda-beda. Nah, ini proses pembuatan tas kain perca. Unik ya, unik dan lucu. Nah, ini produknya. Yang A ini box penyimpanan, kotak penyimpanan. Terus
Yang B ini aksesoris kalung. Nah, ini kalung nih, kalung bahan ya. Terus yang C itu tempat pensil. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bab 1 selesai mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Diulangi kembali bahwa tadi limbah lunak itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam, dia ada limbah lunak yang dibahas sekarang adalah ada limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Untuk limbah organik yang barusan kita bahas itu ada 4 macam. Ada 4 macam ya. Mohon maaf, ini sangat berisik. Ada 4 macam, ada limbah kertas, kulit jagung, jerami, dan pelepah pisang. Untuk kerajinan limbah lunak anorganiknya ada limbah plastik, limbah kotak kemasan, dan limbah kain perca. Nah, untuk limbah-limbah organik tadi prosesnya sebelum dibuat kerajinan lebih baik kita jemur terlebih dahulu ya, untuk kulit jagung, jerami, dan pelepah pisang. Karena mengandung unsur air, jadi harus dijemur hingga kering. Setelah itu baru digunakan untuk kerajinan. Dan untuk limbah lunak anorganik, sebaiknya limbah-limbah ini kita recycle, kita daur ulang agar alam ini tidak terlalu banyak menerima barang-barang plastik. Dan semoga kita semua bisa bijaksana dalam menggunakan pembungkus anorganik ini, sehingga limbah yang dihasilkan pun tidak banyak dan tidak merusak alam. Seperti itu ya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi khalayak ramai, bagi masyarakat. Nah, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali di kelas, karena pasti udah kangen banget. Udah kangen banget kan, pasti datang ke sekolah, ketemu teman-teman, bercanda-bercanda bareng teman-teman, menuntut ilmu bersama di sekolah, bertemu dengan guru-guru. Seperti itu. Jadi semoga kita semua diberi kesehatan, pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.